Hai teman-teman. Nah, balik lagi di vlog Logov. Cuma bedanya vlog kali ini kita nggak sama Mas Pandu sama Mas Hadian. Nah, vlog kali ini sama aku April Dan aku Zakia. Nah, kali ini kita berada di Balkondes Borobudur, tepatnya di baratnya Candi Borobudur. Nah, di Balkondes ini tuh merupakan potensi wisata ya Mbak? Iya, potensi Lokal. wisata desa. Nah, ini fungsinya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat lokal desa Borobudur. Nah, penasaran kan di sini ada apa aja? Kita jalan-jalan yuk. Sekarang kami lagi jalan-jalan di sekitar pedesaan Borobudur. Walaupun dekat dengan salah satu wisata paling terkenal di dunia, pedesaan di Borobudur itu baru kali ini loh banyak orang yang datang. Biasanya wisatawan dari Jogja atau Semarang pergi ke Borobudur hanya menghabiskan waktu di candi dan langsung pulang. Jadi, seakan-akan Borobudur dan masyarakat pedesaannya terpisah secara geografis. Keramaian di Borobudur, kemajuan di Borobudur tidak bisa dirasakan langsung oleh masyarakat sekitarnya. Padahal ini Borobudur loh. Coba kalau teman-teman jalan-jalan di berbagai pelosok di Indonesia. Daerah-daerah ini jauh sekali dari jangkauan. Pemerintah menyebutnya sebagai daerah 3T, terdepan, terpencil, dan tertinggal. Walaupun secara konsep dan praktis 3T telah dikenal sejak dahulu, tetapi tetap saja jangkauan kebijakannya tidak sampai ke daerah tersebut. Nggak usah jauh-jauh daerah 3T deh. Berjalan 30 menit dari Istana Negara, kalian bisa menemukan masyarakat yang tinggal di pemukiman kumuh perkotaan. Kalian pasti pernah lihat video anak berangkat sekolah yang harus menyeberangi sungai pakai tali kan? Ini dekat sekali loh dengan Jakarta. Padahal kita sudah merdeka 75 tahun. Sebenarnya apa sih yang sudah kita lakukan? Belum lagi kita melihat Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara. Dengan populasi yang lebih dari 250 juta jiwa, data BPS tiap tahunnya juga menunjukkan grafik yang terus bertambah. Terdapat lebih dari 300 kelompok etnik, tepatnya sih 1.340 suku bangsa. Banyak banget kan? Coba bayangkan, sebegitu luasnya bagaimana kita bisa menyejahterakan penduduk-penduduk di daerah-daerah tadi? Nah, dalam sudut pandang administrasi publik, kita mengenal cara mengatur berbagai wilayah yang luas. Salah satunya adalah pembuatan layer-layer pemerintahan, sehingga mulai dari pusat ibu kota sampai ke pelosok dapat terjangkau kebijakan. Cara ini biasanya disebut sebagai konsep desentralisasi. Kenapa sih harus desentralisasi? Sebagian besar negara yang terbelakang mengalami kurangnya kemampuan politik dan administrasi yang cukup. Dan dari ketidakmatangan sosial, seperti konflik-konflik horizontal, pendidikan yang kurang, hal ini dihadapkan pada kebutuhan yang mendesak di era modern. Kemudian, dari perspektif pembangunan, kita perlu membujuk individu dan komunitas untuk mengubah cara tradisional mereka, seperti cara untuk mencari nafkah, cara mencari pendidikan yang baik, dan yang lainnya.
Sistem pembangunan yang sentralistik sebelumnya di masa Orde Baru seringkali tidak dapat menangkap keinginan khas masyarakat-masyarakat yang berada di berbagai macam wilayah. Dengan wilayah kepulauan, 300 kelompok etnik, 1.340 suku bangsa, susah sekali kalau sistem pemerintahannya tersentral di Jakarta. Dengan desentralisasi dan demokrasi di politik lokal, harapannya pemerintah dan masyarakat dapat lebih berkolaborasi dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan yang mereka buat sendiri. Nah, tentu saja perlu jejaring pemerintah di masing-masing wilayah untuk memperkuat visi pembangunan tersebut. Lah memang kita selama 75 tahun itu ngapain saja sih? Saya kira teman-teman juga sudah tahu. Kita baru benar-benar melakukan desentralisasi yang sesungguhnya dari peraturan daerah baru sekitar 20 tahun lebih. Sebelumnya, kita berada di masa di mana pemerintah pusat pemegang peranan terbanyak, otoritatif, untuk seluruh wilayah. Sehingga kebijakan sulit sekali menjangkau wilayah yang jauh dan pemerintah kehabisan tenaga dengan berbagai macam kebijakan yang dimiliki. Oleh karena itu, perlu praktik-praktik desentralisasi yang jauh lebih luas agar kebijakan lebih mampu untuk menjangkau dan menyesuaikan seluruh karakteristik masyarakat. Sebenarnya seperti apa sih hierarki pemerintah pusat dan daerah itu? Dari pemerintah pusat, terdapat eksekutif dan legislatif. Keduanya dipilih langsung oleh rakyat. Di lapisan bawahnya ada pemerintah provinsi dan DPRD yang juga dipilih oleh rakyat. Nah, setelah itu ada kabupaten kota yang juga dipilih langsung oleh rakyat. Nah, di bawah bupati dan wali kota tadi itu ada kecamatan yang merupakan wilayah di bawah kabupaten dan kota. Sehingga camat yang memimpin kecamatan, mereka tadi merupakan pejabat karir di wilayah masing-masing. Sedangkan di bawah kecamatan biasanya terdapat kelurahan yang dijabat oleh lurah sebagai jabatan karir PNS. Sedangkan di pemerintah desa biasanya dipilih masyarakat. Secara absolut, pemerintah pusat itu memegang peranan 6 kewenangan. Ada pertahanan, keamanan, agama, justisi, politik luar negeri, kebijakan moneter, dan fiskal. Sedangkan di daerah ada 2 kewenangan konkuren. Yang pertama, wajib itu pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Sedangkan yang pilihan itu macam-macam tergantung dari potensi masing-masing daerah. Dengan hierarki yang seperti ini, diharapkan penyelenggaraan layanan publik dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.